Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Di video kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Dengan mengetahui past tense, kita akan mudah menjelaskan tentang suatu keadaan, perbuatan, atau kebiasaan di waktu lampau. Banyak hal yang akan kita pelajari di sini, oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama. Berbicara tentang past tense, tidak luput dari 3 kata kerja ini, yaitu be verb, regular verb, dan irregular verb. Be verb digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan secara umum di masa lampau. Contohnya, I was so happy. I was so happy. Saya sangat bergembira atau saya sangat senang. Contoh kedua, she was injured. She was injured. Dia terluka. Contoh yang ketiga, the cat was on the roof. Kucing itu ada di atas atap. We were at the beach. Kami berada di pantai atau kami berada di pantai. They were at the airport. Mereka berada di bandara. Mereka berada di bandara. Contoh keenam, you were a kind person. You were a kind person. Kamu adalah seorang yang baik hati. Semua contoh di atas berkaitan dengan masa lampau atau keadaan yang sudah terjadi. Dengan melihat contoh ini, maka kita bisa mengetahui bahwa subjek yang dimulai dengan I, she, he, dan it merupakan petunjuk untuk hewan atau benda, maka be verbnya adalah was. Jadi untuk kata I, she, he, dan it, be verbnya adalah was. Sedangkan untuk subjek yang dimulai dengan we, they, you, maka be verbnya adalah were. Jadi were. Berikutnya adalah regular verb atau kata kerja yang beraturan. Contohnya, we played basketball yesterday. We played basketball yesterday. Kami bermain basketball. Kami bermain bola basket kemarin. Kami bermain bola basket kemarin. Kemudian contoh yang kedua, she studied English. Dia belajar bahasa Inggris. I closed the door. Saya menutup pintu. We cooked noodle. Kami memasak mie. They watched movie last night. They watched movie last night. You smiled at him. You smiled at him. Kamu tersenyum padanya. Dari contoh ini, maka kita bisa mengetahui bahwa kata kerja yang beraturan ditambah dengan ed pada akhir katanya. Sedangkan kata yang berakhiran dengan y, maka huruf y dihapus, diganti dengan i, kemudian ditambah dengan ed. Contohnya seperti studied. Studied berasal dari kata study menjadi studied. Karena y dihapus, diganti dengan i dan ditambah ed. Kemudian huruf yang berakhiran e, maka cukup dengan d saja. Seperti pada kata close, tinggal ditambah dengan d menjadi closed. Selanjutnya adalah irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan contohnya, we ran on the beach.
We ran on the beach. Kami berlari di pantai. Ran dari kata run. Jadi run ini adalah kata kerja kedua, karena pada simple past tense kita menggunakan kata kerja kedua, sedangkan pada simple present kita menggunakan kata kerja pertama. Maka asal kata dari ran itu dari kata run, berlari. We ran on the beach. Kami berlari di pantai. Contoh kedua, she ate noodle. Dia makan mie. Dari kata eat kemudian dirubah menjadi ate, sehingga menjadi she ate noodle. Lalu contoh yang ketiga, I made a kite for my son. Saya membuat sebuah layangan untuk putra saya. Made dari kata make. Made dari kata make menjadi made. Kemudian contoh keempat, we took our money. We took our money. Kami mengambil uang kami. Took dari kata take. Kata kerja keduanya adalah took. Kemudian they slept late last night. Mereka telat tidur semalam atau tadi malam. Slept dari kata sleep menjadi slept. Kemudian you broke the eyewear. Kamu memecahkan kacamata atau mematahkan kacamata. Di sini broke dari kata break. Jadi semua kata kerja pertama dirubah menjadi kata kerja kedua pada simple past tense. Kemudian kita sampai pada penggunaan kalimat negatif untuk be verb. Pada kalimat negatif untuk be verb tinggal ditambah not setelah was atau were. Contohnya, we were not atau disingkat menjadi weren't on the beach. Jadi kalau disingkat dibaca we weren't on the beach. We weren't on the beach. Were not disingkat menjadi weren't. Jadi bacanya cukup dengan we weren't on the beach. Kami tidak berada di pantai. She was not at home. Disingkat menjadi she wasn't at home. Dia tidak berada di rumah. Contoh yang ketiga, I was not sad at all. Disingkat menjadi I wasn't sad at all. Saya tidak bersedih sama sekali. Contoh yang keempat, he was not a good boy. Disingkat menjadi he wasn't a good boy. Dia bukan seorang anak laki-laki yang baik. Kemudian contoh yang kelima, yaitu they were not here. Disingkat they weren't here. They weren't here. Mereka tidak di sini. Contoh yang keenam, you were not happy. Disingkat you weren't happy. Selanjutnya, kalimat negatif untuk irregular dan regular verbs. Keduanya sama saja, sama-sama memakai did not. Lalu kata kerjanya berubah, yang tadinya apabila pada kalimat positif yang dipakai adalah kata kerja kedua seperti studied, played, dan lain-lain, maka pada kalimat negatif setelah ditambah did not, maka kata kerjanya jadi kata kerja pertama seperti study, play, go, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu we did not go to school. Did not disingkat menjadi didn't. Maka kalau kita baca menjadi we didn't go to school. Kami tidak pergi ke sekolah.
Contoh yang kedua, she did not study last night. Did not disingkat menjadi didn't. Jadi dibaca, she didn't study last night. She didn't study last night. Contoh yang ketiga, I did not buy the book. Disingkat menjadi did not, disingkat menjadi didn't. Maka I didn't buy the book. Yang keempat, he did not pass the exam. Disingkat didn't, maka menjadi he didn't pass the exam. Nah, pada contoh-contoh ini kita melihat bahwa di sini kata kerjanya menjadi kata kerja pertama, yaitu go, study, buy, pass. Yang tadinya kata kerja kedua daripada go adalah went, kemudian study adalah studied, dan buy adalah bought, kemudian pass adalah passed. Maka semuanya setelah dimasuki oleh did not menjadi kata kerja pertama. Kemudian untuk kalimat tanya yang berkaitan dengan be verb, maka kalimat tanyanya cukup sederhana, yaitu to be yang tadinya berada setelah subjek, maka setelah menjadi kalimat tanya, to be jadi di awal kalimat. Contohnya, you were sad. You were sad adalah kalimat positif, maka kalimat tanyanya adalah were you sad? Were you sad? Were you sad? Apakah engkau bersedih? Contoh yang kedua, she was okay. Dia baik-baik saja. Kalimat tanyanya, was she okay? Apakah dia baik-baik saja? Was she okay? Apakah dia baik-baik saja? Kemudian, you bought the book. Ini untuk irregular verb. You bought the book. Kamu membeli buku. Maka kata tanyanya, did you buy the book? Apakah engkau membeli buku? Did you buy the book? Kemudian, contoh yang keempat, they passed the exam. Ini adalah regular verb. Regular verb, they passed. Pass dari kata pass ditambah dengan ed, ya, karena lampau. Maka kalimat positifnya, they passed the exam. Adapun kalimat tanya pada regular verb, maka tinggal dibalik menjadi did they pass the exam? Did they pass the exam? Demikian untuk kata tanya, baik yang be verb atau irregular verb atau regular verb, kesemuanya were, was, did itu dibalik menjadi di awal. Jadi kalau untuk kalimat tanya, maka were, was, did menjadi di awal untuk kalimat tanya pada simple past tense. Yang terakhir adalah kata tanya dengan menggunakan what, where, when, dan why di dalam simple past tense. Contohnya, what did you do last Sunday? What did you do last Sunday? Apa yang engkau kerjakan minggu yang lalu? Maka dijawab, I watch movie atau I went to the cinema. Ya, jawabannya jawaban panjang ya. I watch movie, I went to the cinema. Kemudian yang kedua, where did they eat last night? Di mana mereka makan semalam? Maka jawabannya they ate. Ya, menjadi kata kerja kedua ya, menjadi lampau. They ate at the restaurant. They ate at the restaurant. Mereka makan di restoran. Kemudian kalimat tanya yang ketiga pakai when, yaitu kapan.
When did she come home? Kapan dia datang ke rumah? Maka she come yesterday. She come yesterday. Kemudian maaf, ini menjadi she came yesterday. She came yesterday karena sudah menjadi past tense, bukan present tense. Maka dijawab she came yesterday. Kemudian why did he agree to go? Kenapa dia setuju untuk pergi? Because, jadi kalau pertanyaannya adalah why, pakai why, maka dijawab dengan because. Because he wanted to go. Because he wanted to go. Karena dia mau pergi. Demikian penjelasan dari kami mengenai simple past tense ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Dan jika ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti kita coba jawab satu persatu. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika suka. See you next time.